warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Guru Yustin. Bagaimana ini liburan akhir tahunnya? Seru bukan? Eits, tapi jangan sampai terlena, kita juga harus menyiapkan semangat baru untuk menghadapi semester baru. Tenang, Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran SMA kelas 11 MIPA masih dengan mata pelajaran yang kalian suka, yaitu fisika. Amin. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang getaran dan gelombang. Ini akan menjadi video pengenalan kalian untuk mempelajari bab-bab selanjutnya di semester ini karena berkaitan dengan gelombang, seperti gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Oleh karena itu, kita harus kenalan dulu nih tentang getaran dan gelombang. Apa sih yang akan kita kuasai setelah menyimak video kali ini? Pastinya kalian akan dapat menganalisis karakteristik gelombang mekanik dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi getaran dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih? Kemudian, mengidentifikasi hubungan antara besaran-besaran fisis dalam getaran, seperti frekuensi, periode, dan amplitudo. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis gelombang, contohnya gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang keempat, mendeskripsikan hubungan antara besaran fisis dalam gelombang, seperti frekuensi, periode, cepat rambat gelombang, dan panjang gelombang. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara getaran dan gelombang. Nah, 5 indikator ini akan kita pelajari pada video kali ini. Dan indikator berikutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, langsung saja kita lihat peta konsep perjalanan materi yang akan kita pelajari tentang getaran dan gelombang. Pada bahasan getaran, kita akan mempelajari tentang besaran fisis, getaran diantaranya amplitudo, periode, dan frekuensi. Sedangkan pada pembahasan gelombang, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan jenis-jenis gelombang berdasarkan butuh tidaknya medium, dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya dibedakan berdasarkan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian kita akan memahami besaran-besaran fisis apa sih yang ada di gelombang, seperti amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Yuk, langsung saja kita memasuki materi tentang getaran. Apa sih getaran itu? Kita lihat peta konsepnya. Getaran mempunyai besaran fisis diantaranya amplitudo, frekuensi, dan periode. Pasti kalian pernah dong bermain ayunan. Nah, ini dia. Pada saat kita bermain ayunan, kita bergerak ke depan dan ke belakang. Seperti pada gambar. Seru ya? Nah, kalau posisi atau gerakan pada ayunan tadi kita tandai dengan titik-titik A, B, C, di mana B adalah posisi setimbangnya. Nah, ketika bergerak, berayun dari A, B, C, B, A, kembali lagi di posisi awalnya, maka kita sebut dengan satu getaran. Kira-kira, kalau gerakannya hanya A, B, dan C, berapa getaran? Iya, betul sekali. Hanya setengah getaran. Karena mulainya dari titik A, menuju B, menuju C, baru setengah getaran. Tapi, jika kembali lagi ke titik A, maka kita sebut dengan satu getaran.
Jelas ya? Next, kita akan bahas masing-masing besaran fisis dalam getaran. Yang pertama adalah amplitudo getaran. Amplitudo didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari suatu benda dilihat dari titik setimbangnya. Kalau kita katakan titik setimbangnya adalah di posisi O, maka simpangan terjauhnya adalah di titik B atau di titik A. Nah, jarak dari B ke O atau A ke O inilah yang disebut dengan amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari titik setimbangnya. Sedangkan kalau dari O ke C, kita bisa sebut dia dengan istilah simpangan. Jelas ya? Berikutnya, frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu waktu. Sehingga rumusnya F sama dengan berapa jumlah getarannya per waktu yang dibutuhkannya. Frekuensi memiliki satuan Hertz. Misalnya, dalam waktu 10 sekon terjadi 10 getaran. Maka frekuensinya adalah 10 bagi 10 yaitu 1 Hz. Next, periode getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu getaran. Nah, simbolnya T kapital sama dengan T kecil adalah waktu dibagi jumlah getaran. Misalnya, dalam waktu 5 sekon terjadi 10 getaran, maka periodenya adalah 5 bagi 10 atau setengah sekon. Karena periode satuannya sekon. Dilihat dari rumusnya, F sama dengan banyaknya getaran bagi waktu, T sama dengan waktu bagi getaran, ternyata rumusnya hanya dibolak-balik ya. Maka dari itu, hubungan antara periode dengan frekuensi berbanding terbalik, yaitu T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T. Berikutnya, kita akan bahas tentang gelombang. Gelombang berdasarkan pembagiannya atau pengelompokannya dibagi menjadi 2. Gelombang berdasarkan butuh atau tidaknya medium perambatan disebut dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Contohnya, bunyi butuh udara agar bunyi kita bisa terdengar. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan, seperti cahaya. Cahaya matahari, walaupun jauh di sana, melewati ruang hampa pun tetap kita bisa merasakan cahaya. Gelombang dibagi juga berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, yaitu menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal, arah getar tegak lurus dengan arah rambat, contohnya ombak. Gelombang longitudinal, arah getar searah dengan arah rambat, contohnya gelombang pada selimki atau gelombang bunyi. Nah, besaran-besaran fisis dalam gelombang sama seperti dengan getaran, ada amplitudo, periode, dan frekuensi. Namun, karena getarannya mulai merambat membentuk suatu gelombang, maka dia memiliki panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Nah, ini dia bentuk-bentuk gelombang. Gelombang adalah usikan yang merambat dengan energi tertentu dari satu tempat ke tempat yang lain. Timbul gelombang ketika kita memberikan usikan atau gangguan. Misalnya pada saat kita bermain tali. Kita
kita berikan usikan atau getaran tali tersebut ke atas sehingga akan membentuk suatu gelombang seperti pada gambar yang pertama ini ya. Nah, kemudian energi yang kita transferkan pada tali akan merambat dari satu tempat ke tempat lainnya. Next, pengklasifikasian gelombang berdasarkan medium tadi dijelaskan gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah getar dan rambat dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik nih, ini sudah disinggung di awal. Contohnya adalah bunyi. Bunyi memerlukan medium perambatan karena bunyi hanya dapat terdengar jika ada udara. Contoh lainnya, tali. Gelombang tali akan bisa merambat jika mediumnya ya ada talinya. Jelas ya? Berikutnya, gelombang elektromagnetik. Pada gambar berikut, contohnya adalah gelombang radio. Karena gelombang radio tidak memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Contoh lainnya, cahaya. Pengelompokan gelombang berikutnya adalah gelombang transversal. Nah, ini adalah gambar gelombang transversal, di mana arah getarannya naik turun atas bawah, sedangkan arah rambatannya ke kanan maupun ke kiri. Sehingga arah getaran tegak lurus dengan arah rambat atau arah penjalaran. Nah, ini yang disebut dengan gelombang transversal. Contohnya saat kita memainkan gelombang pada tali atau gelombang ombak lautan. Next, gelombang longitudinal. Pada saat kita bermain slinky, kita akan memberikan usikan ke arah kanan misalnya. Maka, arah getaran yang ke arah kanan juga mengakibatkan arah rambatan ke arah kanan. Atau dengan kata lain, arah getarannya searah atau sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Terdiri dari rapatan dan renggangan. Contohnya, selain pada slinky, gelombang longitudinal ini juga bisa dicontohkan dengan gelombang bunyi. Oke, kita lanjut pada besaran fisis gelombang. Selain amplitudo, periode, dan frekuensi yang sudah dibahas pada materi getaran. Sama ya definisinya. Nah, sekarang kita tambah dengan besaran fisis yang ada pada gelombang, yaitu panjang gelombang atau disebut dengan lambda. Panjang gelombang sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Jadi, misalnya kita lihat nih contohnya gelombang longitudinal. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan, satu renggangan. Nah, satu panjang gelombang ini dihitung dari satu rapatan dan satu renggangan. Jelas ya? Satu gelombang transversal terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Puncak yaitu titik A, B, C. Sedangkan lembah yaitu titik C, D, E. Nah, kalau lihat dari gambar nih, berapa gelombang yang terbentuk? Iya, betul sekali, 2,5 gelombang, yaitu A, B, C, D, E 1, F, E, F, G, H, I 2, I, J, K setengah. Jadi 2,5 gelombang. Jelas ya? Nah, tadi frekuensi getaran, sekarang frekuensi gelombang. Sama kok rumusnya. Frekuensi adalah banyaknya dibagi dengan waktu. Bisa banyaknya getaran, boleh juga banyaknya gelombang.
Begitupun dengan periode, masih sama. Next, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekund. Atau panjang gelombang yang ditempuh dalam 1 periode. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan simbol, harusnya bukan T kecil ya kalau periode, yaitu T kapital. Jadi, V sama dengan lambda per T, panjang gelombang dibagi periode, di mana periode dan frekuensi itu berbanding terbalik, sehingga boleh juga rumusnya V sama dengan lambda kali F, dengan satuan kecepatan yaitu meter per second. Oke, karena ini sudah masuk ke bumi, kita lanjutkan di video 2 saja ya. Untuk yang lain-lainnya, kita akan bahas di soal evaluasi yang akan dikerjakan di sekolah, atau melakukan serangkaian percobaan tentang getaran dan gelombang. Terima kasih. Sekian video pengenalan tentang getaran dan gelombang. Semangat terus untuk belajar. Salam sahabat belajar milenial. Saya Justina Jazirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.